قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Salah satu permasalahan penting yang dibahas dalam filsafat yaitu permasalahan kehudusan dan kekidaman alam. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan antara kaum teolog dan kaum filosof terkait masalah kehudusan dan kekidaman alam. Demikian pula apabila kita melihat ayat-ayat dan teks-teks agama, maka menggambarkan tentang kehudusan alam. Sementara mayoritas filosof meyakini kekidaman dari alam. Dalil mereka terkait permasalahan ini yaitu bahwa Tuhan dalam hal perbuatannya senantiasa mengemanasikan ciptaan, yakni dalam hal ini Tuhan bersifat terus-menerus dalam memberikan emanasi dan mustahil terputus. Mereka berpandangan Tuhan adalah pemberi emanasi atau fayyad secara absolut, dan tidak ada kelemahan, kekurangan, serta ketaksempurnaan dalam pemberian dan perbuatan Tuhan. Karena itu bagaimana bisa terbayangkan keberadaan Tuhan namun tidak mempunyai emanasi? Meskipun para filosof bersikeras akan kekidaman dan keazalian alam, akan tetapi tidak demikian halnya dengan apa yang terdapat dalam teks-teks agama. Begitu pula para teolog, mereka menafikan kekidaman alam. Salah satu perkara yang dianggap postulat dalam teks agama ilahi adalah kehudusan alam ini. Dalam berbagai ayat Al-Quran menegaskan akan penciptaan alam. Sebagian ayat tersebut
bahkan menegaskan proses penciptaan alam dalam masa 6 hari. Seperti di dalam surah Al-A'raf ayat 54, surah Fussilat ayat 9 sampai 12. Atas dasar ini tampaknya masalah kehudusan atau kekidaman alam merupakan salah satu permasalahan yang menggambarkan terdapatnya pertentangan dan ketaksesuaian antara akal dan agama, antara pandangan filosof dan teks agama. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, para filosof pramula sadra meyakini bahwa kehudusan yang terdapat dalam teks-teks agama adalah kehudusan zati atau dahri, bukan kehudusan zamani, bukan kebaruan dari aspek waktu, tapi dari aspek zati atau dahri. Namun lain halnya dengan filosof hikmah muta'aliyah Mullah Sadra. Beliau meyakini teks-teks agama mengisyaratkan kehudusan zamani, kebaruan dalam zaman. Dengan bersandar pada prinsip-prinsip filsafat yang dikonstruksinya, Mullah Sadra mengklaim telah mendamaikan pertentangan akal dan agama berhubungan dengan masalah ini. Adapun singkat penjelasan beliau adalah demikian. Terus menerusnya fight Tuhan, terus menerusnya emanasi Tuhan, serta keazalian dan keabadiannya tidaklah bertentangan dengan kehudusan alam. Berdasarkan prinsip gerak substansi al-harakat al-jauhariyah, alam dunia senantiasa dalam kondisi berubah dan hudus dalam setiap detiknya. Atas dasar ini, alam bukan hanya hudus zati, ia juga hudus zamani. Dalam artian, alam adalah sebuah realitas yang senantiasa dalam kondisi berganti serta bergerak. Bahkan alam identik, maksudnya tentunya alam materi ini, identik dengan gerak itu sendiri. Sebab alam identik dengan gerak dan merupakan gerak itu sendiri, maka alam senantiasa mengalami hudus yang berkesinambungan dan penciptaan yang terus-menerus. Alam senantiasa dalam kondisi hudus dan fana. Tidak ada detik di mana alam tidak hudus dan tidak fana.
Dalam hal ini Mullah Sadra menuturkan, telah berulang kali kami ungkapkan bahwa akal dan agama ilahi tidaklah saling bertentangan. Kedua perkara ini memiliki maksud yang sama. Pengenalan akan Tuhan, sifat dan perbuatannya kadang bersumber dari wahyu dan risalah yang kita namakan dengan kenabian, kadang pula diperoleh melalui suluk dan pencapaian yang disebut dengan hikmah dan wilayah. Mereka yang meyakini terdapat perbedaan maksud akal dan agama disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam menerapkan teks-teks agama pada argumentasi filosofis. Selain mereka yang mendapat hidayah Tuhan dan ahli dalam hikmah serta mengetahui rahasia-rahasia kenabian, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mengharmoniskan keduanya. Bisa saja seseorang ahli dalam bahasan hikmah, namun ia tidak beroleh manfaat dari agama. Atau sebaliknya, seseorang menguasai ilmu agama namun kosong dari ilmu hikmah. Oleh karena itu, jika mereka berpikir menggunakan akal murni secara benar dan sempurna tanpa sedikit pun melibatkan fanatisme dalam diri, seraya berpikir bahwa sebagian manusia yang dilengkapi dengan kemurnian ilmu dan amal, mukjizat-mukjizat dan hal-hal supranatural adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menetapkan dan mengafirmasikan kehudusan alam, membenarkan kehudusan alam, membenarkan kerusakan dan kehancurannya, terbelahnya langit dan kehancuran lengkungannya, terjatuhnya bintang-bintang, terlihatnya langit-langit dalam cahaya, hilangnya bumi, meledaknya lautan, serta berjalannya gunung-gunung. Terhadap para pengingkar semua ini, mereka yang inat, mereka akan menghadapinya terhadap kesalahan mereka menghadapinya. Sekiranya jelas bagi mereka bahwa keyakinan atas kekidaman alam dengan abadinya jiwa setelah kehancuran badan dan pembuktian adanya kebahagiaan serta penderitaan jiwa di hari kebangkitan tidak membahayakan diri dan syariat mereka, niscaya mereka akan meyakini bahwa mereka, para utusan Tuhan, tidak bicara atas dasar hawa nafsu, bahwa mereka tidak berbicara melainkan atas dasar keyakinan dan akidah yang benar.
Lantas jika kita merujuk pada argumentasi rasional yang terangkai dari premis-premis definitif, niscaya kita akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, adalah Tuhan yang tunggal lagi kaya. Tidak ada sedikit pun kekurangan dan kelemahan dalam perbuatannya. Tidak terdapat perubahan dan kebakhilan dalam emanasi serta kebaikannya. Tidak bersandar pada keinginan yang baru dan dalam waktu tertentu, serta tendensi peraihan maslahat bagi dirinya atau selain dirinya. Dengan demikian akan diketahui bahwa Dia sempurna dalam iradah serta perbuatan, dan tidak ada tendensi baru yang bertambah dan hadir kemudian pada zatnya. Oleh karena itu, Dia senantiasa mencipta dan mengalirkan emanasi. Tangan rahmat dan pemberiannya senantiasa terbuka dalam keazalian dan keabadian, tanpa sedikit pun kebakhilan, kelemahan dan kekurangan. Dengan demikian, perpaduan antara hikmah dan agama dalam masalah ini tidak ada yang mungkin selain apa yang ditunjukkan Tuhan kepada kita dengan tersingkapnya tirai yang menghalangi mata basira dalam melihat realitas sebagaimana adanya. Hal tersebut tidak lain adalah berubahnya fenomena-fenomena materi dan tidak lepasnya alam materi dari kehudusan yang terus-menerus. Dengan itu, emanasi senantiasa abadi dan berkelanjutan dari sisi Tuhan, serta alam senantiasa terganti dalam setiap detiknya. Tetapnya alam hanya mungkin dalam artian pergantian yang terus-menerus, sebagaimana pergantian nafas manusia yang bersifat terus-menerus dalam setiap detiknya, bukan seperti tetapnya diri. Ya, jadi meskipun pandangan Mulasadra dalam masalah kehudusan alam yang terus-menerus merupakan pandangan yang benar dan sempurna berdasarkan prinsip al-harakatul jauhariyah, namun tetap saja tentunya menyisakan satu pertanyaan, yaitu apakah teks agama sejalan dengan pandangan Mulasadra tersebut? Dengan kata lain, apakah pandangan teks agama ihwal kehudusan alam sejalan dengan pandangan Mulasadra? Mulasadra dalam pandangan yang disajikannya berkeinginan mendamaikan antara pandangan lahiriah teks agama yang menegaskan kehudusan alam
dengan pandangan para filosof yang meyakini keazalian alam. Namun perkara sebenarnya adalah sesuai dengan teks-teks agama, kehudusan alam tidak akan bisa diafirmasi dengan keazalian alam, kekidaman alam. Hal ini dikarenakan berdasarkan keterangan teks agama, alam tercipta pada masa tertentu di mana sebelumnya alam tidak ada. Yakni alam didahului oleh ketiadaan, lantas dicipta Tuhan, barulah memperoleh wujud. Sebagai misal, ayat yang menerangkan penciptaan dunia selama 6 hari melazimkan ketiadaan dunia sebelum 6 hari tersebut. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan juga oleh hadis dan doa, seperti yang terkandung dalam untaian doa ini. Engkau telah ada sebelum ada langit yang dibangun, sebelum ada bumi yang dihamparkan, sebelum ada matahari yang bersinar, sebelum ada malam yang digelapkan, sebelum ada siang yang diterangkan, sebelum ada lautan yang berombak, sebelum ada gunung yang dikokohkan, sebelum ada bintang yang diedarkan, sebelum ada bulan yang menerangi, sebelum ada angin yang berhembus, dan sebelum ada awan yang menutupi. Engkau ada sebelum segala sesuatu ada. Engkau memberi wujud dan kekuatan pada segala sesuatu. Engkau menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Di samping itu kita juga dapat menemukan makna tersebut dalam kitab-kitab hadis. Adapun filosof Mirdamat dalam kitab Al-Qabasatnya, beliau membuktikan kehudusan zamani alam dan menafikan keazaliannya dengan bersandar pada prinsip kemustahilan tasalsul. Menurut beliau, sebagaimana mustahilnya tasalsul pada beragam fenomena dalam satu wujud, ia juga mustahil pada fenomena yang saling beriringan dan berkelanjutan dalam satu wujud. Oleh karena itu, alam mesti memiliki permulaan detik, sebagaimana terbatasnya sisi alam dari dimensi tempat yang tidak bertentangan dengan keluasan emanasi atau faid Tuhan. Terbatasnya sisi alam dari sisi waktu juga tidak bertentangan dengan keabadian emanasinya. Hal ini dikarenakan keterbatasan pada kedua kasus tersebut merupakan akibat dari ketaksempurnaan qabil, yakni alam, ketaksempurnaan alam sebagai daya penerima atau qabil, bukan ketaksempurnaan
fa'il, bukan ketaksempurnaan pelaku. Dalam hal ini maksudnya adalah Tuhan. Allamah Tabatabai juga mengafirmasi kehudusan alam dan menafikan keazaliannya. Pada hakikatnya beliau meyakini apa yang tercantum dalam lahiriat teks agama berkaitan dengan kehudusan alam. Adapun kesimpulan penjelasan beliau bahwa alam memiliki gerak substansi dan gerak aksiden. Dengan istilah yang lebih baik, alam sejalan dan identik dengan gerak, sedangkan gerak terangkai dari bagian-bagian. Atas dasar bahwa setiap bagian dari gerak didahului oleh kehudusan dan ketiadaan zamani, dan atas dasar bahwa keseluruhan sesuatu tidak lain adalah bagian-bagian itu sendiri, maka keseluruhan dari alam yang identik dengan gerak juga hudus zamani. Ayatollah Misbah Yazdi menilai ketaksempurnaan argumentasi Mirdamat dan Allamah Tabatabai dalam membuktikan kehudusan zamani alam. Beliau mengatakan prinsip kemustahilan tasalsul tidak melingkupi kehudusan demi kehudusan yang beruntun. Demikian juga keseluruhan gerak alam akan tersifati dengan hudus zamani, manakala bagian-bagian alam adalah terbatas. Akan tetapi jika setiap bagian dari keseluruhan tersebut adalah tidak terbatas, maka keseluruhan dari bagian tersebut juga tidak akan tersifati dengan hudus zamani. Lantas beliau menambahkan masalah kehudusan atau kekidaman alam, masalah kebaruan atau kedahuluan alam dari sisi waktu adalah masalah asumtif dan meragukan dari kedua sisinya, maksudnya hudus dan kidam. Oleh karena itu, selama belum ada argumentasi definitif yang mengafirmasi salah satunya, maksudnya apakah ia hudus atau kadim, atau kehudusan dan kekidamannya, maka masalah ini berada dalam kondisi ambigu atau mungkin. Berdasarkan pandangan Ayatollah Misbah, kendati pun lahiriah teks-teks suci lebih kepada kehudusan alam dari dimensi zaman, namun lain halnya dengan akal. Dalam masalah ini, akal diam dan tidak memberikan hukum yang jelas. Maksudnya dalam masalah ini akal belum sampai pada pandangan yang definitif ya terkait permasalahan kehudusan dan kekidaman alam.
Akan tetapi sebenarnya kehudusan alam dari dimensi zamani seperti yang dijelaskan lahiriah teks-teks agama tidak bertentangan dengan keabadian dan kekidaman emanasi Tuhan. Jadi menurut hemat kita, ya, kehudusan alam dari segi waktu atau zaman tidaklah bertentangan dengan kekidaman emanasi, keabadian emanasi. Jadi sebenarnya antara lahiriah teks agama dan pandangan akal itu tidak terjadi pertentangan. Sebab pada dasarnya yang disampaikan ayat dan riwayat atau teks agama terkait alam, yaitu alam dunia dengan segala kondisi dan sistemnya. Ia adalah hudus. Ia tercipta dalam 6 masa. Dan sebelum itu ia tidak ada. Sementara yang dimaksudkan filosof yang kadim atau kekidaman alam, yakni alam materi. Alam materi secara keseluruhan. Jadi awal keawalan alam materi, ya, dari alam misali ke alam materi, atau sesuai falsafah hikmah muta'ala, ma'datul ula. Nah, tentu hal ini tidak bermakna bahwa alam materi sebagai salah satu tingkatan eksistensi bersifat hudus, bersifat baru dalam gradasi ya, kehudusan alam akal dan alam misali, atau dalam gradasi tingkatan-tingkatan alam, yaitu alam akal, alam misali, dan alam materi. Jadi sepertinya dengan mengkaji ayat dan riwayat atau teks agama secara lebih dalam akan menyampaikan kita pada kesimpulan bahwa yang dimaksudkan penciptaan alam dan terjadi dalam 6 hari atau 6 masa itu adalah alam dunia yang kita tempati, atau alam dunia ini, ya, yakni penciptaan berbagai bintang-bintang, ya, matahari, bulan, planet-planet, serta bumi kita ini. Ya, saya pikir inilah yang kita bahas terkait masalah pandangan filosofis teologis Mullah Sadra.
Ya, kalau pandangan Malasadra ya dengan gerak terus-menerus materi, maka terjadi juga kehudusan. Ya. Tapi terkait dengan apa istilahnya, hubungan dengan kekidamannya, yakni ya terus-menerusnya ya pergantian ini itu tidak mempunyai misalnya keterputusan. Jadi ia adalah kidam, yakni alam materi pertama ya dari alam misal ini tidak bisa dicakupi oleh zaman, karena zaman sendiri nanti berjalan ketika terjadi gerak terus-menerus alam materi. Saya pikir inilah yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.